Banyumas ya. Ya. Wah, Anda setelah dari dinas terkait. Puji syukur marilah kita launching kegiatan untuk pelayanan dari imigrasi, BPN, Kemenag dan dari pengadilan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tadi baru ditelepon Bapak Asisten Administrasi bahwa terkait dengan kegiatan ini sesuai dengan surat edaran, apabila ada kegiatan yang terkait dengan rapat koordinasi atau kegiatan antar dinas instansi vertikal itu harus seizin Pak Sekda. Dan alhamdulillah Pak Sekda, tadinya saya mau di pendopo, tapi menurut Pak Sekda kalau di pendopo kurang afdol. Jadi tadi dari beliau Bapak Asmin atas saran Pak Sekda tetap di sini saja, cuma nanti harus betul-betul dibatasi. Jadi maksimal 30 orang, nanti tidak pakai taruh. Nanti mbak nanti ada kesan bahwa kita ada kegiatan ngumpul-ngumpul gitu. Jadi yang terpenting itu adalah penandatanganan. Terus kemudian cek lokasi dari pimpinan kita gitu. Untuk tempatnya nanti saya mohon masukan dari protokol, dari teman-teman yang lain itu bahwa ada 2 lokasi yang mungkin nanti bisa nih di depannya imigrasi, ya, atau nanti di depan sini yang pintu masuk itu, yang pelataran itu nanti kita setting untuk tempat itu. Nah nanti pelayanan itu nanti mungkin ya bisa dari sebelah bawah sini gitu masuknya gitu. Nanti kita bisa arahkan ke sana. Kemudian nanti saya mohon saran masukan karena memang dulu kepala kantor Kanwil Kemenkumham juga waktu kegiatan kita dengan imigrasi Cilacap kok saya nggak diundang begitu, kelihatannya pingin beliau kalau ada kegiatan yang imigrasi itu bisa diundang, dan termasuk besok adalah untuk launching yang haki itu kan PKS antara Bupati dengan Kanwil Kemenkumham, sehingga kebetulan juga informasi dari Pak Bambang Kadif Hukum ya. Kadif Hukum itu menyampaikan memang tanggal 8 ada agendanya beliau di Purwokerto, sehingga tadi Pak Sekda dengan pertimbangan bahwa ini juga salah satu dalam rangka untuk mendukung kita menuju BBBM. Ini ada 2, imigrasi dan mall dan BPNTSP. Kalau dari Kemenag sudah WBK sudah ini menjelang ya, yang BPN juga WBK sudah WBK. Nah ini nanti untuk pengadilan sudah WBK mau dua-duanya ya. Kita berdoa mudah-mudahan nanti bisa mendukung terhadap upaya yang kita lakukan. Walaupun sebenarnya WBM atau WBK itu bukan merupakan tujuan, hanya sebuah sarana saja, media dalam rangka untuk akhirnya kita meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Untuk imigrasi, pertama imigrasi saya ucapkan terima kasih karena apa yang menjadi cita-citanya Bapak Bupati terkait dengan pelayanan di sini, dan utamanya Pak Sekda juga bagaimana agar tetap di mall tetapi pelayanan imigrasi ada. Ini luar biasa, terobosan dari imigrasi Cilacap bisa memberikan layanan paspor baik itu WNI maupun WNA di mall pelayanan publik, dan tentunya nanti akan mendukung terhadap kegiatannya haji gitu. Jadi nanti sudah datang ke mall di sini daftar, nanti juga sekaligus pada saat pelayanan hajinya, umrohnya juga mungkin nanti langsung bisa bikin paspor karena bisa dalam mungkin 1 hari begitu. Dan ini merupakan satu hal yang luar biasa, sehingga kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya. Kemudian kepada Kanwil kepada BPN ini juga kami ucapkan terima kasih, walaupun baru 2 tapi ini menjadi poin penting bagi kami dalam rangka untuk bagaimana menciptakan sinergi pelayanan untuk memudahkan warga masyarakat untuk bisa pelayanan. Dan nanti saya yakin pada akhirnya juga bagaimana kita untuk semakin memperbanyak
kegiatan pelayanan di mall pelayanan publik. Jadi mall pelayanan publik ini adalah wajahnya Banyumas. Banyumas ini baik itu instansi vertikal maupun OPD, dinas pemerintah daerah. Jadi kalau mall pelayanan publik ini sudah bagus, maka yang menjadikan ukuran daripada keberhasilan pelayanan adalah bukan hanya Pemda, tetapi juga teman-teman dari instansi vertikal yang ada di Kabupaten Banyumas, karena sudah memiliki satu komitmen untuk memudahkan masyarakat di dalam hal tempat untuk pelayanan. Kemudian untuk Kemenag ini juga luar biasa, langsung banyak. Bahkan nanti sebenarnya kalau nanti ada tambahan, kita ingin nikah di sini gitu kan. Nah, ada pelayanan ini nikah di sini gitu. Kalau nikah di sini 600.000 di luar kantor. Oh, di luar kantor ya? Iya, kan harus di KUA. Oh, harus di KUA ya? Iya, wilayah. Tapi siapa tahu yang ingin begitu nikah langsung bulan madu di depan. Kita antarkan. Gitu loh. Jadi kita antarkan menuju Hotel Java Heritage. Iya, gitu. iya. Nah, kan kadang-kadang ada yang ingin juga yang memiliki Wedding satu kenangan langsung. gitu kan ya. Ya, esok. Begitu. Bisa, karena ada Bisa. kabupaten lain ternyata yang sudah memberikan layanan seperti itu. Jadi sudah disiapkan booth-nya untuk foto-foto begitu. Kalau perlu nanti kita antar ke Hotel Java Heritage gitu ya, untuk bisa. langsung berbulan madu di situ gitu kan. Ini Pak Pran udah nikah? Oh, masih ada yang perawan, masih ada yang ini enggak? Ini Pak Pran ini kasih pelayanannya imigrasi ini. Jadi Pak Juga nih punya jago satu nih. Itu, ya, jadi nanti untuk termasuk yang sedang kita nih Pak Ibnu ya. Halal. Alhamdulillah ternyata fasilitas untuk pelayanan pemberian halal itu ada di Kemenag ada. Jadi kita nanti akan launching juga gerakan legalisasi usaha mikro kecil Banyumas. Jadi nanti di situ kita akan ada gerakan untuk bagaimana masing-masing usaha mikro kecil itu bisa langsung mendapatkan NIB, terus kemudian juga mendapatkan PIRT. Tapi sebelumnya PIRT itu harus dengan Dinkes, harus ada penyuluhan dan itu memang butuh waktu. Tapi nanti semuanya bisa dilakukan di sini, difasilitasi. Jadi nanti kita dorong, termasuk nanti kita dorong untuk halalnya, karena kita nanti kerjasama dengan Dinas Terkot UMKM. Sehingga nanti teman-teman yang kemarin sudah ada yang tanya, Pak, saya mau perpanjangan halal gitu. Nah, ternyata ini nanti di Kemenag sudah bisa memfasilitasi. Ini suatu hal yang luar biasa nih, Mas UMKM ya. Ini halal sudah ada di sini. Jadi nanti karena banyak ini dari tuntutan masyarakat terkait dengan masalah makanan yang memang itu sekarang yang namanya wisata sekarang itu yang paling ini ya wisata Badogan. Tahu? Badogan Center. Kalau Badogan itu bahasa Banyumas. Kalau Jawa Barat tahu ya? Ngeresepin. Kalau bahasa Barat kasarnya itu lelebok gitu. Gitu. Iya, jadi coba sekarang di masa pandemi yang paling banyak dikunjungi Sabtu Minggu adalah kuliner. Jadi kalau kita ke Watu Dungkul, kita ke Putri Gunung, kita ke Warung Gewek gitu, itu semuanya adalah makan gitu. Dan setiap ada pembukaan untuk baik itu pasar tradisional, kuliner atau apa, itu ya yang dikejar itu. Karena selama kita masih bernapas punya ini ya pasti butuh makan. Terus kemudian untuk pengadilan ini saya juga terima kasih karena bagaimanapun kita juga terkait dengan kejaksaan juga kemarin sudah di launching itu untuk berkaitan dengan hukum gitu. Nah, cuma nanti dibuka cerai nggak di sini tuh? Aja lah ya. Nikah boleh cerai. Kalau nikah terus cerai. Bimbingan perceraian. Nah itu monggo nanti setelah kita launching jangan terus kemudian sifatnya kita itu menunggu, tetapi kita harus jemput bola. Artinya kita harus ada event apa yang nanti bisa dilakukan di sini, gitu loh. Sehingga nanti perlu ada event bersama yang nanti memang kita kerjasama dengan LSM atau seperti Gelas Umi Kece. Tadi saya baru ditelepon dari PDIP.
Kalau PDIP ya jangan hanya ngurusi suara tok pada waktu menjelang pemilu, urusi juga konstituennya pada saat dia membutuhkan. Ternyata dia silakan, nggak apa-apa, wong ini juga warga masyarakat kok gitu. Dan kita tidak membeda-bedakan. Nanti kalau dari NU, Pak Ibnu juga dari lembaga ekonominya boleh. Kapan mereka ngundang kita datang. Rencana nanti yang sudah jalan ini dengan lokawisata. Pedagang lokal wisata hampir 500 kita datang ke sana, kita berikan pelayanan. Bahkan mungkin nanti kalau misalkan sudah ini kita penyuluhan PIRT-nya. Jadi sudah ada data nanti penyuluhan PIRT. Nah, nanti dibantu oleh apa? Ya dibantu oleh misalkan oleh Aspik Mas, terus kemudian mungkin oleh PKK, dibantu lagi oleh mungkin lembaga NU Muhammadiyah atau apa gitu. Kalau perlu nanti lembaga NU Muhammadiyah atau apa mau bikin paspor warga masyarakatnya yang pada tugas belajar ke luar negeri, karena sekarang banyak sekolah-sekolah ini yang tukar pelajar atau apa gitu, karena sudah ada di sini tinggal datang ke sini, atau juga ada pelayanan yang langsung datang ya ke tempatnya. Kemarin kalau nggak salah ke Stein gitu. Jadi nanti dari yang di sini datang ke sana. Itu bagian dari inovasi yang tentunya kita tidak putus hanya launching terus kemudian tidak melakukan sesuatu gitu. Termasuk nanti kaitannya dengan pengadilan, dengan ini juga kejaksaan nanti penyuluhan hukum. Nah ini yang kemarin dengan kejaksaan kaitannya dengan penggunaan dana desa atau apa. Jadi nanti dari desa tidak perlu harus ke kejaksaan, tidak cukup datang ke sini terus kemudian nanti bisa konsultasi gitu, karena kita ada pendaftarannya terkait dengan untuk pelayanan di sini ya. Jadi terus kemudian mohon maaf untuk sarana prasarana memang kami masih terbatas. Jadi nanti silakan tahun ini memang sampai Desember lah itu kita belum menyediakan untuk kelengkapan seperti untuk BPN mana ini untuk Kemenag begitu ya. Untuk ini belum sesuai dengan harapan lah gitu. Tapi insya Allah di 2021 tadi sudah kita rapatkan untuk kebutuhan yang memang menjadi hal untuk menjadi pendukung kita gitu. Sehingga nanti bisa ada rapat khusus yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang nanti bisa kita istilahnya sharingkan, karena sesuai dengan Perbup tentang mall pelayanan publik terkait dengan pengadaan sarana prasarana itu bisa menjadi tanggung jawab kami dan bisa dikolaborasikan dengan instansi yang memberikan layanan di sini. Oke. Saya kira itu, dan pembukaan dan prolog dari rapat hari ini tadi arahan dari